warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fika Tauhidah Nafisendi. Alhamdulillah kita berjumpa pada kesempatan kali ini bersama Umi Alawi. Terima kasih Umi atas waktu yang diluangkan. Insya Allah kita akan berbincang-bincang tentang perempuan dan Ramadan ya Umi. Betul. Sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit nih profil Umi Alawi ini. Nama aslinya Wafiaul Husna begitu. Betul. Ya Umi. Iya. Beliau adalah pendiri Yayasan Nurul Qalam di Bekasi. Alhamdulillah telah bersama kita. Iya. Insya Allah. Amin. Baik, Umi. Ini kan kita memasuki bulan suci Ramadan ya Umi ya. Betul. Nah, tentunya bagaimana sih saya pengen tanya. Bagaimana sih bulan Ramadan ini untuk kita nih para perempuan gitu? Menurut Umi, apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut ataupun menjalankan segala aktivitas ataupun di bulan Ramadan ini? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Kakak atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, pembahasan tentang Ramadan ini sangat menarik sekali ya, Kakak ya. Manggilnya apa ini? Kakak apa Mbak apa Ibu? Senyamannya. Kakak aja biar kelihatan muda ya. Oke, siap. Ya, Ramadan ini adalah pembahasan yang sangat menarik sekali sebenarnya buat kita, Kak. Karena saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya ayyuhalladzina amanu ini konteksnya umum, ya. Tidak hanya buat laki-laki, tapi hanya buat perempuan juga, gitu kan. Terutama perempuan. Ada istilah apa, Kak? Perempuan puasa itu punyanya perempuan. Kenapa? Karena perempuan yang paling sibuk biasanya kalau bulan Ramadan itu kan. Kita apalagi yang sebagai istri juga, punya anak-anak juga, harus nyiapin sahur, nyiapin buka. Itu kan sesuatu yang tidak mudah bagi kita. Maka dari itu, untuk menjadi la'allakum tattaqun, itu harus ada tips, ada trik-trik tersendiri. Yang paling utama yang harus kita lakukan adalah untuk menjalankan ibadah puasa ini supaya Ramadan kita menjadi sempurna adalah niat. Ya, karena niat ini nanti yang akan mempengaruhi kepada motivasi, kepada semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa ini dengan maksimal, berhubungan dengan tujuan juga dan mentalitas kita. Lalu yang kedua yang harus kita siapkan selain niat yang kuat, niat bersungguh-sungguh untuk mendapatkan, untuk menjadi la'allakum tattaqun. Yang kedua adalah dengan memanage keuangan. Tentunya apabila bulan puasa itu pengeluaran kita lebih banyak, Kak. Biasanya sebulan berapa kalau misalkan nggak bulan puasa? Jadi berlipat-lipat ya. Nah, itu dia kan. Kalau bulan puasa itu kenapa sih bisa lebih banyak gitu ya? Padahal kan menunya sama. Justru kalau hari biasa kita makan cuman 3 kali justru ya. Kalau bulan puasa kita makannya cuma 2 kali. Tapi ternyata realnya pengeluaran kita lebih banyak di bulan puasa ya kan. Nah, maka dari itu kita sebagai ibu, sebagai muslimah perempuan harus mampu memanage keuangan kita. Ya, itu yang harus kita lakukan supaya Ramadan kita maksimal. Ya. Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah dengan kita membuat program-program, membuat apa sih namanya, karena kan kalau bulan Ramadan ini sebagai bentuk latihan buat anak-anak juga ya, dan sebagai latihan juga buat kita dalam meningkatkan kapasitas keimanan kita, maka itu tidak bisa sembarangan ngalir gitu kan. Kalau saya seperti itu, sepertinya Kakak juga sama ya? Iya betul, jadi kita membuat program-program agar anak-anak juga bisa melewati satu hari Ramadan itu dengan happy ya, dengan semangat, betul sekali, dengan gembira gitu ya. Betul. Memang dari sekolahan biasanya ada sih ya program-program gitu kan. Tapi
kembali lagi al-madrasatul ula. Kita tidak bisa menyerahkan program-program dari anak-anak kita itu hanya kepada program sekolah. Lalu kita tidak mengecek itu semuanya. Kita harus mengecek program-program dari sekolah yang diberikan untuk anak-anak kita. Apakah itu sudah sesuai dengan pendidikan yang ada dalam keluarga kita? Ya, kita sebagai apakah sesuai dengan standar kita? Nah, itu harus perlu kita persiapkan. Begitu juga kita sebagai ibu, perlu juga kita memikirkan diri kita. Apakah ada program buat diri kita? Harus ada, gitu kan? Dari awal harus ada target. Jadi niat itu kembali kepada niat. Niat yang kuat berarti mempengaruhi target. Harus ada target dalam bulan Ramadan ini. Target kita apa? Contoh, bila kita memiliki target, misalkan bulan Ramadan harus selesai 30 juz misalkan, maka satu hari harus selesai 1 juz. Bisa dibagi setelah sholat, gitu kan? Setelah sholat berarti satu hari, setelah sholat kita berapa? 2 halaman, ya. Ya betul Kak? Iya, betul. Iya, seperti itu. Lalu yang harus kita persiapkan lagi ketika kita memasuki bulan Ramadan ini adalah menu. Nah, penting tuh Kak, menu. Ya kan? Biasanya Kakak suka food prep nggak? Oh iya, jelas. Nah, itu membantu banget. Kita gitu kalau ke kan, kampus kan, iya. biar kita nggak sempet setiap hari belanja gitu kan. Kita kalau misalkan kuliah nggak sempet setiap hari belanja, sama. Kalau Ramadan juga gitu. Kalau bisa ketika kita bulan Ramadan, kita sudah menyiapkan menu-menu. Menu apa nih untuk buka, untuk sahur, ya food prep juga. Supaya apa? Supaya nggak tiap hari ke pasar. Ya, jadi waktu ke pasar cukup seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Waktu yang lainnya kita gunakan untuk ibadah seperti itu, bertilawah, yang biasanya ibu-ibu suka lupa kan, suka bingung gitu ya. Nah, kalau ke pasar kan mau belanja apa ya, betul. Gitu kan, kalau nggak direncanain. Kalau kita rencanakan, kita buat list, terus kita bisa memanage itu semua, bisa lebih efektif ya Umi. Betul. Nah, itu sih cuman tipsnya kalau kita sebagai muslimah ya, supaya Ramadan kita supaya maksimal gitu. Oh, ada lagi Kak. Kemarin aku lihat tuh pas lagi pulang kuliah dari Istiqlal, di stasiun kan kebetulan lagi mau pulang ke Bekasi. Di stasiun lihat ibu-ibu bawa tentengan. Dari mana Kak? Dari Tanah Abang. Waduh. Ngapain? Belanja baju. Iya. Jadi buat lebaran sudah dipersiapkan. Husnudon sih Kak buat ibu-ibu itu. Kenapa? Supaya pas lagi Ramadannya dia maksimal. Oh iya, betul. Gak mikirin baju-baju lebaran lagi. Tapi luar biasa ibu-ibu tuh jauh sekali pikirannya ya. Karena memang ibu-ibu itu banyak sekali yang dipikirin gitu. Iya, betul. Kalau kita ibu-ibu harus memikirkan diri sendiri, anak-anak apalagi yang sudah punya anak, itu suami kan juga, ya, gitu kan, ya. kondisi rumah. Jadi memang juga harus punya strategi ya Umi. Betul. Udah belanja juga jangan-jangan ya? Belum. Oh, belum. Sama dong. Ntar kita janjian habis ini ke Tanah Abang. Iya, itu tipsnya ya Kak ya. Iya. Umi, Masya Allah ya, kita sebagai perempuan, terutama ibu nih ya, betul. Banyak sekali ya yang harus dilakukan gitu. Betul sekali Kakak. Lalu bagaimana ini cara kita memanage tadi itu agar di bulan Ramadan ini bisa memaksimalkan ibadah kita ya, apalagi kita sebagai perempuan nih punya jatah bulanan libur Umi, iya kan? Apalagi perempuan itu ada juga yang melahirkan, pasca melahirkan tentunya dia ada nifas gitu ya, dan bagi perempuan di luar hamil ada haid gitu, dan ini menjadi terkadang nyesel gitu kalau udah ada jatah bulanan itu gitu ya. Aduh, kok nggak bisa nih kita memaksimalkan Ramadan. Menurut Umi itu bagaimana Umi? Menyikapi kebiasaan kita bulanan. Memang kalau kita perempuan itu selain kita sebagai ibu, kita sebagai anak, kita sebagai istri ya, hal lain juga yang mungkin kadang membuat perempuan gak adil ya, kok kayaknya laki-laki enak gitu ya, gak memiliki siklus bulanan sehingga dia sholatnya gak ada berhenti kan di bulan Ramadan, puasanya gak ada bolong. Kita perempuan ternyata dikasih Allah siklus bulanan ya, sehingga kita tidak bisa sholat ya di waktu haid atau di waktu nifas, kita tidak bisa melaksanakan puasa. Betul. Gitu kan. Namun jangan salah, di situ Allah bukan berarti tidak adil sama kita, karena selain
kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa sholat, ada ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan untuk mensiasati itu semuanya. Ya, salah satu ibadah yang bisa kita lakukan adalah dengan berzikir kepada Allah. Ya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir hati kita menjadi tenang? Ya, kita sudah banyak beraktivitas di rumah, capek. Allah kasih kita istirahat, Kak. Alhamdulillah, di situ hikmahnya, ya. Dan selain itu, ketika kita sedang haid itu kita kan ada rasa-rasa galau, rasa nggak tenang, rasa sumpek, mudah marah. Nah, itu diamalkan zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, sehingga membuat hati kita, jiwa kita menjadi tenang, ya. Yang bisa kita lakukan juga selain sholat, selain puasa, bisa kita lakukan dengan memperbanyak sedekah. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Masya Allah ya, Mi. Luar biasa. Jadi bagi orang yang beriman, yang berinfak, yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka seperti halnya sebuah biji yang akan tumbuh menjadi 7 cabang, lalu dari 7 cabang akan menjadi 100, ya. Dan bisa lebih dari itu, Kak, apabila kita mau berinfak, menginfakkan harta kita itu dengan ikhlas, dengan tulus, Allah bisa memberikan lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha, kepada orang yang dikehendakinya. Dan banyak ibadah lain juga yang bisa kita lakukan saat kita sedang mengalami siklus bulanan. Ya, tadi kita sedang ngajarin anak-anak kita. Nah, itu juga termasuk ibadah juga yang bisa kita lakukan ya saat bulan Ramadan apabila kita sedang mengalami siklus bulanan. Atau Kakak ngajar majelis taklim, libur belum ngaji? Oh, udah libur. Oh, udah libur ya, ada tawafufan. Iya, Biar lebih maksimal. Betul. Tapi kita ada tadarus. Oh, Masya Allah. Nah, itu juga bisa menjadi ibadah buat Kakak, ya. Selain itu juga banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan, ya, selain ibadah sholat, ibadah puasa, ya, baca Al-Quran juga, tapi itu ikhtilaful ulama. Kalau menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hambali, membaca Al-Quran itu tidak boleh ketika kita sedang haid, kecuali kita niatkan untuk berzikir dan untuk berdoa. Namun Imam Malik berpendapat lain. Kalau Imam Malik memperbolehkan kita membaca Al-Quran secara mutlak. Terserah mau pakai yang mana. Ya, seperti itu. Dan memang bulan puasa ini tuh banyak sekali sebenarnya, Kak, hikmahnya. Ya, salah satunya hikmah yang bisa kita ambil di bulan puasa ini itu adalah tadi dengan keruwetan kita, ya, kita sebagai ibu, sebagai istri, ya, dengan banyak pekerjaan di rumah, mencuci, memasak, ada Mbak nggak di rumah? Apa kita senasib nggak ada? Terus semuanya sendiri gitu, ya. Mencuci, memasak, ya kan, ngepel, nyapu, apalagi banyak sekali ngurusin anak-anak, banyak sekali aktivitas yang bisa yang dilakukan oleh kita ketika di rumah. Namun dengan semua aktivitas itu bukan berarti itu menghalangi kita sebagai muslimah untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Ya, tadi kembali ke trik tadi, tapi ini selain itu ada hikmah-hikmah yang kita bisa ambil. Satu, kita bisa belajar untuk memanage waktu kita. Masya Allah. Ya, bagaimana cara kita mengatur waktu kita, itu pelajaran kita di situ. Karena dengan banyaknya aktivitas, kalau kita tidak atur, kita tidak ada sempat buat baca Quran, kita nggak sempat buat tilawah Al-Quran. Ya, maka dari itu kita harus pintar-pintar memanage waktu kita. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil. Dan memanage waktu itu jangan hanya di bulan Ramadan. Ya, buat kita jangan cuma tobat sambal gitu ya. Ya, sebelum Ramadan kita santai gitu kan, ketika Ramadan kita ngebut gitu kan, ntar habis Ramadan kita santai lagi. Santai lagi. Harusnya spirit bulan Ramadan ini, cara kita memanage waktu kita teruskan lagi setelah bulan Ramadan, sehingga kita menjadi la'allakum tattaqun yang tadi. Gitu. Nah, hikmah yang kedua bisa kita ambil adalah membuat keluarga kita lebih harmonis, Kak. Kok bisa, Umi? Nah, bulan Ramadan ini ada sebagian para suami itu alhamdulillah jam kerjanya dikurangi. Oh, nah, betul. Gitu kan. Nah, sehingga ini bisa untuk para suami bisa kerja sama ya di rumah gitu kan, bersama-sama beribadah gitu kan, bersama-sama melakukan pekerjaan rumah, bersama-sama dalam membimbing anak-anak, sehingga akan tercipta keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi tim yang baik untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Dan ini juga
akhirnya tidak menjadi kekhawatiran ya bagi para ibu-ibu Betul di rumah. sekali, walaupun dengan banyak aktivitas Iya, yang tadi kan, karena Kak. bisa saling bekerja sama dengan suami-suami betul dalam sekali. mengatur atau membantu pekerjaan-pekerjaan rumah, sehingga baik suami maupun istri bisa sama-sama beribadah maksimal di bulan Ramadan. Begitu betul Umi ya. sekali, Kakak. Iya, Masya Aduh, Allah. senang sekali hari Ternyata ini. banyak sekali hikmah-hikmah nih ya, Iya, ya betul, bulan betul, Ramadan buat betul. para ibu-ibu Iya, para muslimah semuanya dan ada juga di para luar sana. muslimah yang ada di luar sana ya, Masya Iya. Allah. Berarti betul sekali bahwa Ramadan itu adalah bulannya perempuan nih. Yang paling ruwet, yang paling ribet. Iya. Tapi insya Allah dengan tips-tips tadi, Iya. dengan hikmah yang sudah kita bahas tadi, insya Allah Iya. akan memudahkan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan ini dengan maksimal. Iya. Semoga apa yang disampaikan oleh Umi Alawi bisa menjadi semangat ya dan Amin, menjadi amin. motivasi buat para muslimah dan juga terutama ibu-ibu di luar sana agar bisa memaksimalkan dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan senang dan mendapatkan predikat takwa di akhir insya Allah. Amin, Ya Rabbal amin. Alamin. Terima kasih atas waktunya Umi Alawi. Sama-sama, Semoga kita Kakak. bisa kembali berbincang-bincang di lain kesempatan. Amin, amin. Saya selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.